Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita atau Sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, edisi Senin 14 Agustus tahun 2023. Mengawali akan seluruh aktivitas dan rencana kita di hari ini, mari kita letakkan semua di dalam pengharapan atas tuntunan kasih Allah melalui firman yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan hari ini. Karena itu mari kita tenangkan hati kita dan kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan ya Allah kami, atas kasih-Mu dan atas pemeliharaan Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru, karunia Allah bagi kami. Kami percaya semua itu hanya karena perkenanan Tuhan sendiri. Dan semuanya kami maknai bahwa kami mampu bersyukur di dalam segala hal ketika sungguh-sungguh kami membawa hidup kami, pengharapan kami kepadamu. Kami akan melaksanakan aktivitas dan kerja kami hari ini. Pemeliharaan Tuhan, hikmat Tuhan kami harapkan dalam sorotan terang kasih firman Tuhan yang terus menjadi rambu bagi kami di dalam kami menjalani hari ini. Bapa di dalam sorga, kami menyadari betapa kami lemah dan terbatas untuk memahami sabda-Mu. Karena itu, tuntunan roh Allah kami harapkan bekerja, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami terus berlimpah-limpah di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Bapa di dalam sorga, ini doa kami. Kami percaya Tuhan akan terus menerangi hati kami sehingga kami mampu untuk hidup di dalam tuntunan terang kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami datang bermohon kepadamu. Amin. Bacaan kita di hari ini terambil dari Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 45. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 45. Demikianlah sabda Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada pemerintahanmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Firaun, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Dari bacaan kita di pagi hari ini, diberikan sebuah tema untuk kita renungkan bersama. Seorang yang penuh roh Allah. Seorang yang penuh roh Allah. Umat Tuhan, penggalan kisah ini adalah lanjutan dari kisah Yusuf di tanah Mesir. Ia yang tadinya hanya tawanan, lalu oleh karena ketaatannya kepada Allah, ia dapat menafsir mimpi Firaun. Peristiwa tersebut mengakibatkan ia dinobatkan sebagai penguasa atas tanah Mesir. Sebagaimana kita ketahui, bagaimana ia menjadi situs karya Allah atas bangsa Israel di Mesir. Selanjutnya,
Ada sebuah pernyataan Firaun yang patut kita garis bawahi di sini, yakni mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah, seperti dalam ayat 38 bacaan kita. Apakah pernyataan tersebut hanya sekedar ungkapan kekaguman Firaun saja? Tentu saja, iya. Sebab Firaun menyembah ilah yang berbeda dengan Yusuf. Akan tetapi itu tidak berarti Yusuf tidak dikuasai oleh roh Allah. Sebab pada Kejadian pasal 39 ayat 2 menyebutkan dalam keadaan-keadaan sulit Yusuf setelah dijual saudara-saudaranya, Allah tetap menyertainya. Umat Tuhan, jika kita membandingkan dua ayat tersebut dari pasal 39 ayat 2 dan pasal 41 ayat 38, kita dapat menemui perbedaan signifikan bahwa Yusuf bukan hanya disertai, tetapi roh Allah ada di dalamnya. Pesan dari bacaan ini hendak menandaskan bahwa orang yang taat kepada Allah akan terus disertainya, dan bahkan rohnya bersemayam di dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang adalah Allah kami, akan terus menaruh roh-Mu di dalam diri setiap kami yang terus percaya dan bersandar kepada kuasa Tuhan. Itulah kerinduan kami ya Allah, bahwa hidup kami akan terus dipenuhi roh Allah, ketika kami pun terus membawa kehidupan kami seutuhnya kepadamu. Bapa di dalam kerajaan sorga, meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami, sehingga kami terus menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan kepadamu. Bersama-sama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang bersuka cita atas pertambahan usia mereka di hari ini, sempurnakan sukacita mereka, dan biarlah hidup ini mereka terus baktikan dalam ketaatan sepenuhnya kepadamu. Kami berdoa Tuhan, bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang bergumul karena kelemahan tubuh yang dialami, baik itu yang dirawat di rumah yang sementara dalam proses rawat jalan, yang juga dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan, doa-doa dan permohonan yang terus dipanjatkan kepadamu, kami meyakini bahwa Engkau menyendingkan telingamu untuk menjawab dan menyatakan kasih-Mu, pemulihan-Mu bagi mereka, menurut cara pandang Tuhan yang terindah bagi setiap kami. Kami berdoa bagi segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Tuhan, perteguh iman, percaya dan harap mereka kepadamu. Walaupun fisik mereka terbatas, tetapi mereka terus mengaminkan bahwa Engkau selalu bersama dengan orang tua kami. Dan itulah yang menjadi penyemangat bagi segenap orang tua kami untuk melanjutkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, bersama dengan keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami, baik yang bersama-sama dengan kami pun yang berada di tempat-tempat lain, dalam pertumbuhan mereka, masa pendidikan mereka, yang sementara mencari pekerjaan, yang sementara bekerja, mencari pasangan hidup, dan yang menjalani hidup rumah tangga masing-masing. Kiranya kehidupan keluarga kami terus berkenan di hadapan Tuhan dan terus menyatakan akan berkat bagi semua orang. Bapa di dalam sorga, kehidupan segenap kami, hamba-hambamu yang Tuhan utus dan perkenan di dalam setiap lingkup pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, kiranya kami terus bersandar kepadamu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang bergumul atas tekanan hidup yang mereka alami, ataupun kehilangan atas orang-orang yang dikasihi. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman, percaya, dan pengharapan mereka kepadamu. Bapa di dalam sorga, kehidupan kami hari ini kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang terus menuntun setiap perjalanan kami, dan biarlah kami hidup di dalam hikmat-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan dan ucapan syukur kami, yang kami bawa di dalam nama Kristus Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan menuntun kita semua.